teman-teman sudah tidak boleh antipati bahwa motor listrik atau mobil listrik itu tidak menarik ya. Kata menarik di sini tentunya kita lihat budgeting kita berapa gitu ya. Tapi kalau kita melihat barang yang murah ya janganlah bos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni. Pada video kali ini saya akan berbicara tentang mobil listrik ya. Tentunya mobil listrik ataupun sepeda listrik, motor listrik itu sudah menjadi sesuatu yang tidak asing dan selalu berseliweran di media massa, di televisi, atau bahkan di kanal-kanal berita online ya. Kenapa seperti itu ya? Dan tentunya ini karena sudah ada undang-undangnya ya, dimana ini saya sudah mengumpulkan beberapa bahan ya. Amanat Presiden Republik Indonesia di nomor peraturan presiden nomor 55 tahun 2019 itu sudah menyebutkan tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ya untuk transportasi jalan ya. Maka dari itu ya memang ini kendaraan berbasis BBM ya atau Pertalite, Pertamax ataupun solar itu memang tidak dihentikan 100%. Mengapa? Karena nanti akan kolaps ketika dihentikan 100%. Dan ketika ada rumor ini ya, masyarakat itu masih paranoid terhadap kendaraan listrik, takut ada ini, takut itu gitu ya. Itu yang tentunya akan membuat orang-orang ogah-ogahan atau enggan beralih ke kendaraan bermotor listrik gitu loh. Nah, tentunya ini sudah banyak youtuber yang membahas ya, youtuber besar seperti Ridwan Kamil, kemudian kok Ridwan Kamil ini ya, maksud saya Ridwan Hanif ya karena sama-sama Ridwannya hingga saya salah menyebut itu lah. Saya terlalu ngefans dengan Ridwan Kamil. Jadi untuk Ridwan Hanif, kemudian juga Mobi dan Fitra Eri itu sudah ngomong soal kendaraan bermotor listrik. Nah, tentunya itu bisa dijadikan acuan bagi teman-teman. Kalau saya kan masih sekadar orang yang suka dengan otomotif, dan tetapi di sini sebagai penyeimbang bahwa pemerintah sudah menerapkan undang-undangnya. Jadi kita tinggal menunggu waktunya ya. Perlahan-lahan itu akan beralih tentunya karena undang-undang sudah ada, peraturan sudah ada gitu ya. Hal itu juga ditegaskan oleh Komisi 7 DPR RI ya, disebutkan tentang persiapan ekosistem kendaraan listrik ini merupakan salah satu langkah bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk mengurangi emisi karbon atau bahkan bisa mencapai kondisi net zero emission di Indonesia. Nah, ini tentu ya menjadi titik positif ya, dimana Indonesia ini nanti akan benar-benar menggeser semua kendaraannya menuju ke kendaraan bermotor listrik. Nah, makanya kita tidak boleh antipati dengan kendaraan listrik ya. Tentunya itu kalau kita mengingat dulu ketika kali pertama masuk ke Indonesia, yang sebelumnya pasar di Indonesia itu sudah dikuasai oleh kendaraan-kendaraan Jepang, motor-motor Jepang. Nah, semua masyarakat itu menganggap bahwa motor Cina itu nanti akan gampang rusak, bla 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 gini ya. Memang itu terbukti ya, memang itu terbukti. Akan tetapi lambat laun itu kan membaik ya, sampai akhirnya kendaraan roda 3 itu yang sampai sekarang itu produksi Cina ini dipakai secara masif di masyarakat ya. Tentunya ada kendaraan mobil-mobil Cina yang terus bertebaran di Indonesia dan saat ini sudah menempati posisi yang cukup baik di hati masyarakat Indonesia lah. Itu juga dukungan pemerintah itu kita bisa juga lihat pada saat pernikahan Kaisang kemarin ya, di mana mobil listrik itu digunakan oleh satuan kepolisian untuk mengarak
Kaisang, iring-iringan Kaisang lah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah ini sudah mulai pemerintah ini sudah mulai menunjukkan perhatiannya terhadap kendaraan listrik. Ya, tentunya ini adalah cara yang baik ya, pemerintah memberi contoh terlebih dahulu. Ya. Kemudian juga kemarin itu di Jawa Tengah beberapa pemerintah daerah mengambil motor listrik untuk operasional di Pemkab. Ya, tentunya ini sudah semakin dekat ya. Kita sudah bisa melihat bahwa pemerintah ini sudah mulai benar-benar menekankan kalau kita harus siap-siap segera beralih ke kendaraan bermotor listrik. Nah, bahkan menurut Arkan ya, Arkan ini menyatakan bahwa kita punya nikel, kita punya kobalt ya sebagai material penting untuk baterai litium lah. Bauksit yang bisa diolah dari aluminium dan kemudian dimanfaatkan untuk kerangka mobil listrik serta tembaga yang dibutuhkan untuk baterai dan sistem kabel-kabel di mobil listrik lah. Tentunya ini ya si Arkan posisinya dia ini kan memegang peranan penting di pemerintahan gitu ya. Jadi Arkan ini kan Komisi 7 DPR RI. Ya, ketika beliau menyatakan seperti itu, ya, tentunya ada rapat atau bahkan pleno-pleno yang sudah dilakukan oleh pemerintah dari DPR ataupun di kementerian itu sudah sering membahas tentang mobil listrik. Nah, kalau sudah di jajaran atas ini sudah ada undang-undang, sering dibicarakan, dan industri-industri sudah dikoordinasi untuk bersiap menyiapkan baterai, bahkan untuk salah satu produk dari kendaraan bermotor ini sudah siap ketika ya subsidi pemerintah ini diterapkan. Mereka bahkan untuk 1000 unit, 100 juta unit mereka siap untuk mendukung program pemerintah. Nah, tentunya teman-teman pada titik ini itu saya minta untuk menurunkan kadar antipatinya terhadap kendaraan bermotor listrik ya. Kita harus mulai melihat review-review tentang kendaraan bermotor listrik. Nah, tentunya itu kita kembalikan lagi, jangan dipaksakan melihat mobil yang speknya baik. Itu sudah ada ya. Itu sudah ada mobil-mobil yang speknya baik, motor speknya baik, tapi harganya juga lumayan mahal. Ada harga yang sudah seperti motor pada umumnya BBM seperti NMAX gitu ya. Kita lihat ada Alfa yang kemarin baru ikut launching di Gias. Itu harganya 30 jutaan dan bisa lari 120 km per jam. Jadi teman-teman sudah tidak boleh antipati bahwa motor listrik atau mobil listrik itu tidak menarik ya. Kata menarik di sini tentunya kita lihat budgeting kita berapa gitu ya. Tapi kalau kita melihat barang yang murah ya janganlah bos. Murah pengen bagus itu ya seperti kita mimpi di siang bolong ya. Jadi teman-teman ketika menilai sesuatu ya sesuaikan dengan harganya ya. Tapi sekali lagi saya pesankan bagi teman-teman ya, jangan dipaksakan. Ketika sudah masif ya, perubahan ini sudah sangat masif, kita beralih ke kendaraan bermotor listrik ya, teman-teman sesuaikan saja budgetingnya. Dan jangan khawatir bagi teman-teman yang mungkin tidak memiliki keuangan berlebih lah, pemerintah sudah menyiapkan subsidinya. Jadi dari hasil rapat pleno dari beberapa kementerian itu sudah dibocorkan bahwa 6,5 juta itu diberikan subsidi kepada motor listrik atau sepeda motor listrik. Nah, bila teman-teman itu ingin membeli motor yang seharga 10 jutaan di subsidi 6,5, berarti kita tinggal menyediakan 3,5 juta. Loh, kenapa bisa disubsidi? Nah, ini diambil dari subsidi BBM. Ya, diarahkan ke sana. Itu hanya 2,5%-nya. Jadi teman-teman jangan antipati sebelum mencari referensi lebih jauh lagi. Jadi baiklah teman-teman, sebelum apapun itu teman-teman belum tahu referensinya lebih jauh, jangan berkomentar dulu, jangan antipati dulu. Saat ini jangan buru-buru juga untuk membeli sepeda listrik, motor listrik, dan juga mobil listrik. Sebentar lagi akan ada kejutan-kejutan
di tahun 2023 yang tinggal menghitung hari. Jadi semoga teman-teman lebih cerdas, lebih cermat untuk menghadapi tantangan di masa depan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga cuap-cuap saya ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.